Baca nggak tulisannya? Baca Pak, tapi mungkin bisa dibesarkan lagi Pak. Oke, besarkan lagi. Nah, sini ya. Kita kerjakan yang pertama. Oke, PT Asuransi Jiwaraga merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka. Dana premi yang diperoleh dari nasabah selain diinvestasikan dalam sekuritas utang dan saham, sebagian juga diinvestasikan dalam instrumen derivatif. Ya, jadi ini membahas investasinya ya. Kita nggak ngomongin premi asuransi. Ya, investasi pada instrumen derivatif ini semata untuk tujuan spekulasi. Nah, jadi dia di sini berinvestasi pada derivatif, niatnya hanya untuk berspekulasi ya teman-teman ya. Nah, pada tahun 2019 dan 20 berikut adalah ini. Jadi, pertama, sebelum saya jelaskan bedanya dengan hedging ya, kita lihat dulu soalnya. Yang pertama misalnya, ini kita pada stock option. Pada tanggal 15 November 2019, perusahaan memutuskan untuk berspekulasi atas harga saham PT ABCD. Ya, jadi ini ada saham PT ABCD, tetapi kita tidak membeli saham PT ABCD. Ya, saat itu harga di pasarnya saham PT ABCD itu adalah ini. Di ABCD. Saat itu market value-nya, fair value-nya itu adalah berapa? 18.000. 18.000. Ini ya, dia ada saham PT ABCD, stok ABCD, ya, sahamnya 18. Nah, di sini perusahaan di sini membeli put option. Ya, jadi kita ini sahamnya ya. Kita nggak beli sahamnya, tetapi kita membeli apa? Option. Put option ya. Sejumlah berapa lembar? 8.000 lembar. 8.000 lembar. Oke ya, kita ambil put option 8.000 lembar. Di mana ketika kita ini put option ya, berarti kita sebagai pembeli ya, teman-teman ya. Halo. Ini feedback atau sinyal saya yang buruk ini? Halo, ini put option ya. Put option itu opsi untuk menjual atau untuk membeli? Jual. Untuk jual ya. Jadi ini punya opsi untuk menjual saham ya. Jadi kita itu ketika exercise price-nya kita eksekusi, paham ya? Ketika pada strike date-nya kita eksekusi, maka kita itu sebagai pihak yang seolah-olah harus menjual sahamnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, berapa harga jual kita? Harga jualnya di sini kita harus menjual seharga berapa? Strike price-nya 15.000. 15.000. Oke, strike. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa Pak. Nah, kita belinya pada tanggal berapa? Pada tanggal mana 15 November. Oke, kita membeli 8.000 sekian. Perusahaan juga membeli opsi beli call option ya. Di tanggal yang sama kita membeli call option pada tanggal yang sama ya ini ya. Ya, kita ada call option. Oke, tanggal 15 November juga, 15 November. Sejumlah berapa lembar? 12.000. Oke, 12.000. Dengan strike price-nya ada berapa? 20.000. Nah, jadi bedanya di sini kita membeli dua jenis opsi. Ada 8.000 lembar itu adalah put option, jadi usul untuk menjual. Ya, kita sebagai pemegang option berarti kita yang memutuskan, kita yang nanti akan menjual atau tidak. Berikutnya, kita juga punya 12.000 lembar derivatif call option. Ya, di mana kita nanti exercise-nya berarti kita itu nanti berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak. Jadi ada dua sekaligus kita beli. Oke, bisa dipahami transaksi dasarnya? Bisa Pak. Oke, kedua opsi ini, sedangkan untuk mendapatkan opsi harus membayar 1.000. Sebentar. Perusahaan juga membeli call option 20 lembar, strike price-nya 20.000. Untuk mendapatkan 20.000, perusahaan harus membayar 800 per lembar.
Ya, ini ada biaya tambahan ya. Ada additional cost, Jumlahnya kalau yang di itu 1.000 ya. Opsi beli yang mana? Call atau put? Oh, Oke, berarti ini yang jual dulu ya. Yang jual oh, yang put 800. Sementara yang ini ada biaya tambahan berapa? Apa? 1.000 ya, 1.000. Ya. Jadi kita per lembar beli harganya 15, ada biaya administrasi 800 per lembar. Sementara yang ini 20.000 yang call option ada biaya administrasi 1.000 per lembar. Pada opsi tersebut dapat digunakan pada sampai jatuh tempo tanggal berapa? Halo? Jatuh temponya tanggal berapa? 15 Desember, Pak. 12. 12 Desember ya. Dia jatuh tempo semuanya. Tanggal jatuh tempo itu bilangnya apa? Oke, jadi cuma sebulan ya. Cuma sebulan. Oke, kita perintahnya adalah buatlah jurnal yang harus dilakukan. Jurnal yang pertama terkait stock option itu tentu saja adalah jurnal saat beli tanggal 15 November. Oke. Jurnal belinya itu adalah kita akan menjurnal call option atau investment dan call option ya, sama kok di put option dulu aja deh. Nggak harus sebenarnya put option, ada call option, ya. Ada cash. Oke. Dengan harga belinya berapa? Jadi harga belinya nanti itu akan menjadi berapa? Halo, total harga belinya jadi berapa dia? Total harga belinya menjadi 15 ditambah 800. Maka total cost dari put option itu akan menjadi 15.800 kita kalikan dengan berapa lembar? 8.000 lembar. Ini total cost-nya 12. Kok banyak Bentar. Maaf Pak, bukannya premi doang ya Pak? Kenapa? Bukannya preminya doang ya Pak? Oh iya, sorry. Salah ini strike-nya ya. Berarti saya kalikan, berarti total cost-nya bukan itu ya, ya Allah. Ngelantur saya. Nah, jadi total cost-nya jadi berapa tadi? Ini ya, 800 ya. Presenting maaf. Jadi total put option-nya itu akan menjadi cost-nya berapa tadi? 800. Saya tadi ngomongnya biaya administrasi ya. Maaf, salah paham sayanya. Baru baca. Jadi ini memang harga optionnya ya. Harga optionnya untuk optionnya per lembar 800 ya teman-teman. Sementara total lembarnya ada berapa? 8.000. Oke. Maka total pembeliannya itu akan menjadi 6.400.000. Sementara harga optionnya ini harganya ya. Harganya atau preminya. Maaf. Saya jadi melantur tadi. Ini harganya adalah 1.000 dikalikan 12.000. Maka kita akan keluar biaya 12 juta. Maka kita akan mengkredit cash sebesar ini ditambah ini. Paham ya? Halo teman-teman, sudah bisa dipahami? Saya tadi salah ngomong, salah memahami. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, maafkan saya ya, salah tadi. Malam minggu disuruh ngajar. Bapak alasan aja ya sih, saya cuma alasan ini. Oke, bisa dipahami? Nah, terus berikutnya, karena kita tidak melewati tanggal penyesuaian, jadi kita tidak perlu melakukan penyesuaian.
Kenapa? Karena kita sudah masuk tanggal apa ini? Masuk tanggal apa? Masuk tanggal strike date-nya itu 15 Desember sebelum tanggal penyesuaian. Jadi kita tidak ada jurnal penyesuaiannya. Oke, bisa dipahami? Maka nanti di sini kita langsung akan ke tanggal berapa? 15 Desember. Tanggal 15 Desember kita langsung pas tanggal jatuh tempo ya teman-teman ya. Nah, perhatikan pas tanggal jatuh tempo, di sini harga pasarnya ya. Harga pasarnya itu adalah sebesar 11.000 ya. Ini pada tanggal 15 Desember. Itu harganya sekarang menjadi berapa market price-nya? 11.000. Oke, harganya 11.000. Nah, perhatikan kedua jenis option ini. Ada put option di mana kita ya itu bisa memutuskan untuk menjual seharga 8.000 dan ada call option di mana di sini kita diputuskan untuk membeli seharga berapa? 12.000. Oke. Put option sama call option. Paham ya? Pak, bukannya itu lembarnya ya Pak? Harga strike-nya yang 15.000 sama 20. Astagfirullah. Salah ngomong lagi ya saya ya. Jadi di sini kita bisa menjual ya kan di strike-nya kan. Kita bisa menjual. Kita ada opsi teman-teman ya. Ada opsi untuk menjual put option-nya ini ya. Ini lembarnya ya, astagfirullah. Nggak bagus, maaf. Seharian baca KTTA. Pusing. Oke, jadi di sini kita punya opsi untuk membeli, put menjual seharga 15.000. Oke. Sementara pada tanggal ini harga sahamnya berapa? 11. Salah naruh sih jadi bingung. Nah, oke. Bisa dipahami? Maka kira-kira kita itu akan ngambil opsi untuk menjual atau tidak. Jadi kalau kita exercise si option, kita bisa menjual seharga 15. Sedangkan kalau kita menjual di pasar, kita akan menjual seharga 11. Jadi diambil atau enggak? Diambil ya. Maka yang put option ini dia opsinya adalah strike. Oke, kita opsinya strike. Nah, sementara ini net settlement. Oke ya, kita net settlement, maka kita hanya akan memperoleh sebesar gain-nya saja. Oke. Di sini kita gain-nya ini jumlahnya berapa? Gain-nya 4.000. Oke, maka kita akan memperoleh cash di jurnal kita ya. Kita akan menjurnal cash. Ini jurnal yang cash akan kita peroleh dari lawan pialangnya. Oke, berarti nanti akan sama dengan 4.000. Sama dengan 4.000 itu ini dikurangi ini mana ini. Oke, baru kita kalikan dengan jumlah lembarnya 8.000. Paham ya? Jadi 4.000 per lembar dikalikan berapa? 8.000. Ini yang kita peroleh. Kok gagal? Aduh, 5.000 dikurang ini terus dikalikan lembarnya mana? Ini. Nah, dikalikan 8.000 lembar. Maka kita akan memperoleh sebesar berapa? 32 juta. Paham ya? Sementara nanti kita akan mengkredit ya akunnya apa? Call option. Investment in call option akan kita kredit. Cost-nya tadi berapa? Cost-nya adalah 12 juta. Pak, maaf yang di extract. Put, sorry. Put option. Maaf ya, jadi tambah bikin bingung nanti dengerin saya. Salah ngomong mulu. Oke ya, jadi kita akan mengkredit put option yang harga saldonya adalah berapa? 6.400.000. Jadi ceritanya kita itu membeli put option dulu harganya 6.400.000. Nah sekarang dengan gambling tadi kita tuh jadi memperoleh cash 32. Jadi kira-kira kita untung apa rugi? Untung. Jadi ada gain on put option.
Oke, jadinya jumlahnya berapa? Ini dikurangi ini. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Yang kedua, kita lihat lagi. Di sini kita ada call option, ya kan, di mana kita tuh punya opsi untuk menjual, untuk membeli seharga berapa? Opsinya untuk membeli ya, harganya 20. Sementara di harganya 11. Kira-kira kita akan strike atau enggak strike? Enggak, Pak. Nah, maka yang call adalah no strike. No strike yang call. Karena harga di pasar lebih murah. Oke? Maka nanti kita jumlahnya, ya udah saldonya berapa, ini kita hapus. Oh, kita punya call option saldonya 12.000, maka kita akan mengkredit call option. Kok hilang? Apa saldonya tadi 12.000? Ada put option. Oke, put option. Ngapain put option ada loss? Call option. Berapa? 12 juga. Nah, seperti ini. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Ya, maaf ya saya ngomong terus belum fokus. Nah, nggak usah ragu-ragu ngerawat saya ya. Salah ngomong, tolong dimaklumi. Oke, nah yang membedakan dengan hedging apa di sini? Nah, untuk hedging pembelian put ini dia tidak diniatkan untuk melindungi sebuah nilai. Jadi kita membeli optionnya ini ya memang untuk ini tadi judi aja. Ntar kalau misalnya harganya turun, ya berarti kita gain dari put option, ya kan? Kalau harganya naik, berarti kita bisa gain dari call option ini aja. Paham ya? Jadi membeli call optionnya ya memang niat untuk investasi pada call option untuk nyari untung rugi dari call option atau put option. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Oke ya, bisa ya. Berikutnya, nah kalau sudah berarti kita lanjut ke soal yang falas. Ada yang mau ditanyakan terkait option ini sebelum kita masuk falas? Ya tidak ada. Oke, kita lanjut. Tapi saya berharap kalian memang benar-benar paham sih di sini. Nah, berikutnya terkait falas. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan berspekulasi terhadap mata uang asing. Nah, jadi kita memang tidak berniat untuk membeli atau menjual mata uang asing di sini. Paham ya? Jadi kita niatnya ya siapa tahu nanti harga uang asing naik. Ya kita beli forward gitu kan. Seperti itu kurang lebih begitu. Paham ya? Maka kalau tidak ada nilai yang ingin dilindungi, maka transaksi ini tidak dicatat sebagai transaksi hedging, melainkan transaksi apa? Dari derivatif. Oke, jadi pada tanggal 1 Desember kita berspekulasi terhadap mata uang asing dengan mengikat forward kontrak dengan seorang dealer untuk mata uang asing untuk membeli. Nah, jadi kita ada forward beli ya, forward kontrak untuk beli. Jadi hati-hati kalian ya. Hati ini bukan ngancam, maksudnya ngasih tahu benar. Jadi kalian hati-hati di sini ketika ada transaksi forward kontrak atau option atau future, kalian harus perhatikan benar apakah ini nanti untuk beli atau jual. Paham ya? Kalau di option kan ada istilahnya put atau call. Nah kalau di sini biasanya tertera di soalnya ini forward untuk apa gitu, forward untuk apa, future untuk apa. Paham ya? Hati-hati ya. Nah di sini transaksinya adalah forward kontrak untuk beli. Tahunya dari mana? Dari soalnya ini disebutkan. Nah, di sini kita mengikat sebuah forward kontrak untuk membeli sebesar $200.000. Ya, forward kontrak $200.000 dengan harga strike-nya, harga kontraknya berapa? Berdasarkan dengan penyerahan fisik. Penyerahan fisik ya. Berarti ini yang gross settlement ya, bukan net settlement ya. Perencanaan dilakukan secara penyerahan fisik dan perusahaan bermaksud untuk menyimpan mata uang asing tersebut sambil menunggu nilai tukarnya menguntungkan. Itu
Tingkat bunga pasar adalah 12%, berikut adalah spot rate dan forward rate. Nah, ketika kita mengikat forward kontrak, ya, di sini, maka rate yang akan kita pakai di transaksi ini, misalnya begini, oh saya mau membuat transaksi forward pada tanggal 1 Desember ini ya, untuk membeli dolar seharga 200, maka kurs yang kita pakai di transaksi forward ini bukan spot rate, ya, melainkan apa namanya? Forward rate. Forward rate yang berapa hari? 30 Desember 90 hari ya, tapi di sini sudah jelas ini forward rate sampai 1 Maret, nggak usah milih lagi ya. Forward rate-nya ada berapa? 15.000. Bisa dipahami ya. Jadi karena forward rate di pasar itu 15.000, maka kita mengikat kontrak forwardnya itu pasti harganya berapa? 15.000. Jadi nanti harga strike-nya kita harus membeli ya, sedolarnya harganya berapa? 15. Terlepas dari nanti pada saat tanggal itu spotnya ada berapa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Tanya. Nah, maka nanti pada saat tanggal 1 Desember kita akan menjurnal. Jurnalnya apa pada 1 Desember? Tidak ada jurnal. Karena tidak ada penyerahan dan masih belum muncul kewajiban atau muncul aset ya. Jadi kita masih belum membuat penjurnalan. Nah, berikutnya transaksi ini akan kita jurnal pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember di sini diketahui bahwa jadi karena ini forward kontrak, nah kita itu bandinginya teman-teman ya. Kita membandingkan dengan seandainya pada tanggal sekarang itu saya membuat kontrak forward untuk membeli ya pada tanggal 31 Desember ini dengan tanggal strike-nya tanggal 1 Maret, paham ya? Maka saya itu akan dapat kurs berapa? Paham ya? Tadi kita sudah membuat kontrak dengan harga berapa? 15. Nah, seandainya, ini sebentar saya tulis dulu. Kurs saya tadi 15. Seandainya saya membuat kontrak sekarang, yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret, saya itu dapat kurs berapa? Kurs beli saya? 14.800. Nah, logiknya begini. Saya sudah punya kontrak yang harganya berapa? Harga beli saya 15. Nah, kalau saya membuat kontrak baru, saya nggak buat kontrak baru, cuma saya bandingkan. Seandainya saya punya kontrak baru, saya itu dapat kurs berapa sih kurs beli saya? 14.800. Kira-kira saya yang sudah terlanjur mengikat kontrak 15.000 ini, saya untung apa rugi? Untung. Kita beli. Kita terpaksa beli dari 15, paham ya? Padahal kalau kita beli pakai kurs sekarang di 31 ini, ya, saya akan dapat kurs berapa? 14.800. Maka di sini saya akan rugi. Rugi berapa? 200. 200. Rugi 200. Ini kurang ini. Logiknya sudah paham belum teman-teman? Halo guys. Bisa, Pak. Saya kalau di total nanti adalah 200 dikalikan total per dolarnya kan saya rugi 200 kan. Total nilai dolarnya ada 200 dolar ya, 200.000 dolar. Maka kerugian saya adalah berapa ini? 40 juta. Nah, tetapi 40 juta ini, paham ya, kerugiannya itu akan saya alami, saya itu kira-kira nanti pada tanggal 31 Desember, tanggal 1 Maret, itu nanti saya akan rugi 40 juta. Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi, paham ya? Maka 40 juta ini nanti kita akan present value-kan. Oke, kita akan present value-kan dengan rumus. Berarti berapa bulan tadi? 2 bulan ya? Halo? Halo guys? Ya, 2 bulan ke Maret. Ya, 2 bulan, Pak. 2 bulan ya, maka nanti faktornya itu akan menjadi berapa? 1 ditambah berapa? 0,01. 0,1. 0,01 ya? Apa 0,01?
0,01 ya. Pangkat berapa? Minus 2. Oke. Sama dengan 0,98. Ini faktornya. Oke. Maka present value-nya adalah ini dikali ini. Dan 39211. Ya, jadi di sini saya akan mengakui kerugian sebesar berapa? 39211. Maka di sini kita kalah rugi ya, berarti kita punya kewajiban nih, wah kita kalah di perjudian ini, kita rugi. Maka kita jadi punya kewajiban. Kita punya liabilitas. Liabilitas ini kita akui dengan nama apa? Forward kontrak. Ini karena di kredit satunya, maka kita kasih tanda L ya. Nah, di debitnya kita akan menjual apa? Loss on. Oke, jumlahnya berapa ini? Dengan ini. Jadi tinggal di present value kan aja ya teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa Bu In bikin rumus yang menurut saya malah bikin bingung. Oke, sekian. Bisa dipahami? Tadi yang 0,01 dari mana ya, Pak? Ini di soalnya disebutkan tingkat bunga pasar 12%. Paham ya? 0,12. Sebulannya berapa? Jadi sebulannya berapa? Oh, per bulan, Pak. 1%. Nah, ya semuanya teman-teman ya, kalau ada yang bingung dengan penjelasan saya langsung tanyakan aja kayak ini. Ini beda kayak kelas. Kalau di kelas kan saya ada target menyampaikan nih. Nah, di sini saya nggak ada target, pokoknya saya dapatnya aja ini. Ya, jadi jangan ragu, daripada nggak dapat sama sekali, mending kalau ada step yang kalian bingung, langsung tanyakan. Oke? Oke, Pak. Makasih, Ya, Pak. Nah, paham ya? Kenapa tadi 1%? Karena bunganya per bulannya ini. Oke. Ya, ini kursnya. Nah, berikutnya pada tanggal 31 Desember 2000 sekian, kita kan sudah punya saldo forward kontrak, saldo kreditnya sekian. Nah, berikutnya kita sudah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Bukan dong, kita sudah sampai pada tanggal 1 Maret. Ya, pada tanggal 1 Maret kita saat ini ternyata kursnya berapa? Kursnya ada berapa sekarang? 14.450. Nah, 14. Nah, pakai spot ya sekarang ya, 14.450. Karena sudah tanggal hari H. Nah, sekarang logiknya begini. Kita di sini saya mau ngomong apa tadi? Kita tadi sudah punya mengikat forward kontrak untuk membeli dengan harga berapa? 15.000 per dolar. Nah, sekarang ternyata dolarnya menjadi berapa? 14.450. Paham ya? Kita mau nggak mau kan harus beli dengan harga berapa? 15 kan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kita harus membeli dengan harga berapa? 15. Padahal kurs spotnya adalah berapa? 14.450. Jadi untung apa rugi? Rugi, Pak. Kita rugi lagi. Total kerugian kita ada berapa? Ini 15 ya, 15 dikurangi. Nah, total kerugian kita adalah 550. Oke, maka pada tanggal ini ya kita itu harus membayar, kalau pakai net settlement ya, ini kan enggak net settlement. Seandainya kita pakai net settlement, maka nanti di sini kita harus membayar 550. Ini Pak, kalau kamu kalah judi, bayar ke saya per lembarnya 550 dikali berapa dolar? 200.000 dolar. Maka saya itu harus membayar bukan ganti rugi, saya harus membayar kerugian saya ke dia sebesar berapa? 550 dikali total forwardnya 200.000. Nah, saya kalah judi nih, saya harus membayar 110 juta, mau rugi bandar nih. Paham ya? Jadi saya harus bayar sekian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, jadi di transaksi ini seandainya nanti penyelesaiannya adalah pakai net settlement,
maka saya harus bayar dia 110 juta. Jadi dari transaksi forward kontrak ini saya akan rugi berapa? 110 juta. Nah, tetapi dulu kan kita sudah terlanjur sudah pernah mengakui kerugian sebesar berapa? 39. Paham ya? Maka kerugian yang kita catat sekarang itu tidak 110 juta, tetapi hanya selisihnya saja. Jadi tinggal kita ngakui kerugian berapa? 110 dikurangi 39. Jadi sekarang yang kita jurnal cukup 70 juta saja. Sama dengan bisa dipahami? Maka dengan demikian total saldo kewajiban kita atau forward kontrak kita itu akan menjadi berapa? Ini tambah ini 110 juta, sama seperti jumlah perjudian kita ini tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Maka Nanya. oh ya, silakan. Itu 110-nya enggak ini Pak, dipakai bunga. Kan sudah harian. Paham ya? Ini sudah tanggal penyelesaian. Tidak seperti ini kan di tanggal 31 Desember tadi kita kan nanti saya akan rugi berapa? 40 juta. Tetapi ruginya kapan? Di tanggal 1 Maret. Sekarang tanggal berapa? 1 Desember. Nah, maka kerugian ini kita present value-kan sekian. Bisa dipahami? Nah, dengan di hari H, kita akan rugi berapa? 110. Kapan ruginya 110? Perlu nggak di-present value-kan ke tanggal sekarang? Tidak. Lalu, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa ya? Ini ngomong-ngomong kok di Zoom saya tidak keluar gambarnya ini. Di Excel-nya tidak ada Zoom, nggak ada wajah orangnya. Emang karena kalau dimatikan begini ya dia ya. Nggak keluar apa-apa. Oke ya? Bisa ya? Jadi saya akan ngakuin ini. Maka seandainya kita pakai net settlement, kan kita harus membayar 110 juta. Seandainya pakai net settlement ya, maka nanti kita akan menjurnal, ada jurnal forward contract. Nah, akan saya copy aja. Karena ketiknya lama soalnya. Ini pelaksanaan forward contract pada tes berapa? 110 juta. Ini seandainya net. Kalau net settlement itu intinya kita tinggal bayar kerugian atau menerima sejumlah keuntungan. Paham ya? Tetapi kan di soal ini kan kita nggak pakai net settlement, kan? Dia pakainya apa? Di sini. Biasanya dilakukan penyerahan fisik, berarti kita akan terima dolarnya kan? Ya, kita akan terima dolarnya, maka jurnalnya bukan seperti ini. Ini saya merahin ya. Ini buat apa, belajar aja. Maka jurnal yang akan kita terima, kita akan menjurnal cash. Cashnya dalam bentuk dolar. Oke. Cash dalam bentuk dolar jumlahnya berapa? 200.000 jumlahnya ya. 200.000 dikalikan dengan apa? Spot rate-nya sekarang sekian. Nah, inilah nilai dolar yang kita terima. Saya memperoleh dolar dengan harga sekian. Tetapi saya hanya mengeluarkan ya. Saya hanya mengeluarkan. Tetapi untuk memperoleh dolar yang nilainya sekian, saya itu terikat kontrak ya untuk membayar per lembarnya berapa? 15.000. Maka cash yang saya keluarkan itu adalah ini nilai kontraknya dikalikan 200.000. Nah, saya harus bayar 3 juta. 3 miliar kok 3 juta. Paham ya? Saya tuh dapat dolar hanya 2,89 M. Tetapi saya sudah terikat kontrak nih. Saya harus bayar 15, maka total cash yang saya keluarkan adalah 3 M. Tetapi kita tidak perlu mencatat kerugian lagi karena kita sudah selalu mencatat kerugian ya. Maka di sini yang kita jurnal adalah apa? Forward contract. L. Berapa kalornya? 110 juta. Nah, ini kalau sudah settlement. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak, Iya, silakan. kalau misalnya lihat soal gitu ya Pak, kapan tahu itu pakai forward kontrak, kapan kontrak receivable terhadap kontrak payable Pak?
Oh iki lho. TD ku nak urung delok ya. Wis Nambah loh. Sebentar. Maksudnya iso pelatihan iki to. Tolong. Apa intine nambah. Ini yang nanya siapa? Kami sekali. Mriki sing duwe rong metu to. Ya nggak jadi nanya. Kondisi lingkungan tidak memungkinkan ya. Saya Pak, saya yang mau nanya. Tadi yang ramai siapa? Oke, lanjut. Gimana? Kalau lihat soal Pak, kapan tahu itu pakai forward kontrak? Kayak sekarang gini, kapan dia pakai kontrak receivable sama kontrak payable Pak? Soalnya sama-sama, saya lihat di contoh yang Bu Iin, sama-sama falas yang dilindungi. Sama, dua-duanya sama. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Jadi kalau saya pakai ini juga nggak apa-apa ya Pak? Nggak usah pakai. Nggak apa-apa. Dua-duanya diperbolehkan. Baik, makasih Pak. Iya. Ya, dua-duanya diperbolehkan ya. Karena di laporan keuangan nanti jatuhnya sama. Loss-nya bakal sama, saldo forward kontraknya bakal sama. Paham ya? Dua-duanya diperbolehkan. Mohon izin memastikan kembali Pak, Ya, silakan. yang terkait perbedaan untuk hedging sama derivatif tadi Pak. Berarti kalau misalkan kami lihat di soal ada kata-kata berspekulasi itu sudah otomatis derivatif gitu ya Pak? Ya, salah satu kata kuncinya itu. Ya, tetapi yang lebih inti adalah di sini dia tidak ada nilai yang dilindungi. Perhatikan di sini. Ini ada nilai yang dilindungi nggak? Nggak ada. Dia hanya murni bertransaksi derivatif. Tidak ada transaksi lain yang membuat kita harus melakukan transaksi derivatif. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, jadi itu hanya alat bantu aja, bukan yang utama. Oke. Oke, teman-teman? Bisa dipahami? Mohon maaf Pak, Oh iya, silakan. yang tadi Ibu bisa diulangi kembali. Saya masih kurang paham. Yang mana yang tadi? Bedanya Yang tadi ditanyakan. Bedanya forward kontrak dengan derivatif. Ya itu Pak. Jadi di sini ya, di soal ini kan disebutkan kita niatnya berspekulasi, tapi berspekulasi itu hanya alat bantu ya. Nah, tetapi di sini intinya adalah kita membuat transaksi forward kontrak untuk membeli dolar harganya sekian, paham ya? Nah, tetapi transaksi ini tidak disertai dengan tujuannya. Tujuannya untuk apa sih? Apakah tujuannya untuk melindungi kita punya utang yang pakai nilainya dolar? Kan enggak. Disebutkan enggak itu? Oh, kita punya utang nih, mau jatuh tempo tanggal 1 Maret. Jadi buat jaga-jaga kita membuat transaksi forward kontrak untuk menutup kerugian misalnya. Ada nggak transaksi itu di sini? Tidak ada. Paham ya? Jadi perusahaan hanya murni melakukan sebuah transaksi untuk nyari untung atau rugi doang. Ya, maka kalau seperti ini dia akan hanya dicatat sebagai transaksi dari derivatif. Tetapi seandainya dia ada transaksi lain atau nilai lain yang menyertai, maka dia akan dicatat sebagai apa? Hedging. Bisa dipahami, Roger? Jadi kita harus memperhatikan ada nilai lainnya gitu Pak. Ya, betul. Nah, nanti coba kita bandingkan dengan soal nomor 9. Jadi soalnya. Oke. Kita bandingkan dengan soal nomor 9 ya. Sebelum kita maju ke nomor 9, ada lagi yang ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Itu Pak yang tadi yang mengenai kontrak receivable sama kontrak payable Pak. Nah, tadi di jurnal yang awal itu 1 Desember Pak ya Pak? Ya, yang di 1 Desember itu terkadang saya lihat ada jawaban yang itu Pak, yang 1 Desember itu kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 2,9 M Pak. Itu apa? Spot rate-nya pada 1 Desember dikali $200.000 Pak. Gimana ya? Bukan pakai spot rate, tetapi pakai kontrak rate. Oh, berarti kalau 1 Desember bisa pakai jurnal itu ya Pak? Kontrak bisa. Kontrak payable
sebesar itu apa Iya. buat trade-nya ya itu Pak. Ya, coba kita buat ya. Coba kita buat. Kita balik lagi ke tanggal 1 Desember. Ya, 1 Desember. Kalau pakai metode pendekatan 2 jurnal ya, maka nanti kita akan menjurnal apa? Kontrak payable, receivable. Ada kontrak payable. Oke. Yang kita bayar kan yang fix kan, karena kita membeli ya. Berarti ini jumlahnya bakal fix. Jumlahnya yang dolar yang mana? Kontrak receivable yang ini ya. Ini yang receivable. Ini yang dolar. Nah, kita itu bayarnya nanti akan fix berapa? Kita pasti akan bayar ini kan, 3 miliar kan. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Oke, maka nanti ini jurnalnya bakal sama 3 miliar. Jadi nggak pakai spot. Oke. Halo. Ya Pak. Oke. Terus berikutnya nanti pada saat tanggal 31 Desember ya kan, kita kan ngakuin rugi kan. Kita ngakuin rugi berapa? Sebentar, saya jadi ragu. Saya jadi lupa yang pendekatan 2 jurnal kan. maaf. Kalau dia nggak ada akun forward kontrak kan? Bentar ya, saya tak buka bukunya Bu Iin dulu. Sebentar. Jadi di pendekatan yang ini dia akan menjurnal forward kontrak nggak? Kan enggak kan? Bapak cuma ngubah si Iya kan, cuma merubah ini kan, iya kan? sama gain. Cuman merubah ini aja kan. Nah, nanti yang diubah nanti yang ada tanda dolarnya. Oke, maka kita akan menjurnal apa? Jadi kan kita rugi ya. Jadi utang kita akan kita kurangi di sini, ada kontrak receivable. Kita rugi, nilai utang kita itu akan berkurang berapa? Dolar. Jurnalnya berapa? Sama kayak ini ya tadi ya, 70 sekian. Nah, kita akan menjurnal apa? Loss on forward contract. Oke. Kayak gini ya. Tapi kita nanti pas tanggal 1 Maret ya, kerugian kita kan totalnya akan menjadi berapa? 110.000 kan? Atau gini logiknya teman-teman ya, kita hanya akan menerima dolar sejumlah berapa? Dolarnya itu nanti akan kita terima sejumlah berapa? Tadi sudah disebutkan ya, 29 sekian. Paham ya? Nah, yang akan kita terima itu namanya apa? Kontrak apa? Receivable kan? Kontrak receivable nanti itu akan kita terima berapa? Sebentar. Yang dolar. Yang akan kita terima kan 29 ini kan? Nah, padahal sekarang saldo kontrak receivable itu ada berapa? Saldo kontrak receivable. Saldo kontrak receivable itu sekarang ada pertama 3 juta, ya kan? Terus dikurangi 70 juta. Masih kebanyakan. Bentar, ini kalau dikurangkan jumlahnya berapa? Ini dikurang ini. Nah, saldo kita tuh masih sekian, 29. Padahal cash dolar yang akan kita terima nilainya hanya sekian. Paham ya? Ini saya pindah ke sini saja. Maka sebelum kita buat jurnal ini, nah kita buat jurnal yang mengurangi saldo kontrak receivable-nya. Maka kita akan menjurnal apa? Loss on forward kontrak pada apa? Kontrak receivable. Berapa? Tadi sudah kita hitung. Ini 70 juta. Salah saya kok 70. Berarti yang ini yang 30 ya. Ini 30. Ini 30. Nah. Ya, maka saldo kita kan 2960. Berarti masih harus kita kurangi lagi saldo kontrak receivable-nya berapa? 70. Oke. Kontrak receivable dolar
Berapa? 70 ya nih ya. 70. Oke, maka dengan demikian saldo kontrak residual kita menjadi berapa? Sama dengan ini dikurang ini. Nah, jadi 890 sama seperti nilai dulu yang kita terima. Paham ya? Benar? Iya, Pak. Oke, maka nanti kita akan menjurnal ya kontrak receivable pada ini kita kredit ya, berarti saldo kontrak receivable kan debit sekian ya. Ini saldonya debit sekian, maka pada saat jurnal penerimaan kita akan menjurnal kontrak receivable sekian. Yang di debit adalah cash. Kita akan menerima dolar sejumlah sekian. Oke, yang kita kredit adalah kontrak receivable. Nah, sekian. Bisa dipahami nggak? Nah, sementara dari transaksi, jadi kita kan ceritanya kan mau beli dolar kan, tapi nilai kontraknya sudah kita tentukan. Nah, di sini kita akan menerima dolar sejumlah 200 ribu yang kita kalikan spot rate itu nilainya ada berapa? 9 miliar. Tetapi karena kita sudah terlanjur mengikat kontrak, ya kita nanti harus membayar rupiah senilai berapa? 3 miliar. 3 miliar. Nah, 3 miliar. Nah, ini yang kita catat itu senilai ini aja yang udah ada titiknya. Nah, 3 miliar. Ya, jadi kita harus bayar ke orangnya. Ini kita terima dolar ya senilai 298, tetapi kita akan membayar jumlah sekian. Jurnalnya apa ini? Kontrak cash 3 miliar. Ini ya. Ini kalau kita pakai pendekatan dua akun ini. Dua-duanya diperbolehkan. Bisa dipahami? Bagaimana kalau ini net settlement? Kalau net settlement gimana? Ya udah tinggal ditambahin aja jurnalnya. Nanti kita akan menjurnal apa? Kontrak payable. Tapi aja lah di sini. Mana. Kontrak payable. Sekian. Terus kontrak receivable. Kontrak receivable-nya mana? Sekian. Kontrak receivable-nya berapa? 2 miliar. Ya kan? Tetapi utang kita adalah 3. Paham ya? Maka kita akan membayar cash. Berapa? Harusnya 110 juta kan? Berapa? Sama dengan 110 juta ya. Ini dikurang. Nah, ini kalau net settlement. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ini yang gross ya. Ini yang net. Jadi kita hanya bayar selisih aja. Kalau gross ya kita dapat duitnya, gelombongannya kita dapat. Oke? Siap lanjut? Boleh. Oke, lanjut. Ini 84 orang nih. Banyak amat kayak seminar jadinya. Ya webinar. Oke, berikutnya dari ini soalnya sama, angkanya aja diganti ini soal tipe 2. Jadi kita langsung lanjut ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 ada 2. Yang pertama, mana? Soalnya mana? Ini soalnya. Oke. Pada tanggal 1 Desember 2019 PT Semayam menjual 15 ton metal lithium kepada China Mobile Limited dengan harga dia pakai renminbi ya kan, CYN itu 60 per kilo. Nah, bisa dipahami ya. Jadi di sini kita lihat bedanya dengan transaksi derivatif biasa. Ini kan hedging.
Nah, untuk transaksi hedging, dia itu pasti ada hal yang membuat dia itu harus melakukan transaksi derivatif. Nah, di sini transaksi yang buat dia itu membuat transaksi derivatif apa? Nah, di sini kita punya penjualan yang kita jual dengan harga yuan, paham ya? Jadi kita itu ceritanya berapa? Dengan total realisasi kita jadi punya piutang nilainya 900.000 yuan ceritanya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ya kita itu pengen itu apa namanya? Pengen melindungi. Oh, saya punya piutang nilai 900.000 yuan ini, teman-teman. Tapi kan saya nggak mau nih nilai rupiahnya nanti nilai yuannya turun. Kalau nilai yuan turun kan berarti rupiah yang saya peroleh akan turun kan. Nah, maka untuk itu dia mengikat transaksi, membuat transaksi forward kontrak, ya kan? Ya, forward kontraknya untuk apa? Untuk menjual. Di sini tidak disebutkan ya. Karena sebetulnya itu mengenai untuk menjual transaksi dengan melakukan forward kontrak dengan broker yang akan disesuaikan dengan gross settlement. Kurs CWN dan sebagainya. Di sini soalnya jujur kurang ya, tetapi karena kita di sini ceritanya teman-teman, kita kan punya dolar, punya yuan. Kan ya, punya piutang jumlahnya punya piutang bukan utang ya, kita punya piutang dalam bentuk yuan. Nah, maka pada saat tanggal settlement ya kita itu ceritanya pengen jual yuan, kan ya. Jadi tanpa informasi lebih lanjut pun kita seharusnya bisa menyimpulkan bahwa forward kontrak ini adalah forward kontrak apa? Jual. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita ada salesnya berapa tadi? 900.000 yuan. Apa? Kok yuan CJN tuh? CJN. Ya, 900.000 CJN. Oke. Nah, ini jumlah utang kita ya. Nah, maka di sini kita akan menjurnal dari transaksi penjualan ini. Jadi pada tanggal 1 Desember ya, 1 Desember kita akan menjurnal apa? AR. AR-nya dalam CYN ya, CYN. Pada apa? Sales. Oke, jumlahnya berapa? 900. Nah, bisa diformat lagi. 900.000. Ya, tetapi ini langsung kita kalikan dengan kurs kita. Ini kan bentuknya yuan. Nah, ini kita kalikan dengan kurs spot. Kurs spotnya ada berapa? 2.100. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Oh, saya tulis di sini aja. Kurs spotnya berapa? Spotnya berapa tadi? 2.100. Oke, maka nanti ada maka ini nanti ini akan dikalikan 2.100. Sini aja, sama aja sih. Oke, jadi pahami teman-teman? Jadi kita jual, jadi punya piutang, tetapi dalam bentuk yuan, jumlahnya berapa? 1.890. Kalau di yuan kan nilainya berapa? 500.000 yuan. Oke, nah terus berikutnya di satu sisi ya, ini mau pakai pendekatan apa? Pendekatan yang 2 jurnal atau 1 jurnal? 1, Pak. Yang 1 dulu ya. Nah, maka kalau pakai pendekatan 1 jurnal kita ini akan ya, jadi untuk transaksi forward kontraknya kita Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, berikutnya nanti pada tanggal 31 ya, penyesuaian ya. Pada penyesuaian tanggal 31 Desember. Nah, jadi nanti akan ada dua hal di sini. Ya, bedanya hedging sama itu ya. Kalau hedging itu di sini, oh kita punya piutang nih dalam mata uang asing, nilainya pengen kita lindungi gitu kan. Nah, untuk itu kita membuat transaksi apa? Forward kontrak. Nah, di sini perlu kita lihat sebelum tanggal 30 Desember, transaksi forwardnya kan kita akan menjual uang yuan. Kita jualnya itu dengan harga berapa di kontrak ini? Nah, kita lihat di tanggal 1 September, kita kan jatuh temponya utangnya tanggal berapa? Februari 29. Februari 29. Jadi berapa bulan dari 1 Desember?
3. 3 bulan. Berarti nanti pakai future berapa hari kita? 90 hari. Oke. Pakai future 90 hari, maka nilai kontraknya, ya kan? Nilai forward rate-nya itu akan menjadi berapa? 2.200. Paham ya? Jadi kita akan di kasus ini, kita di transaksi forward kontrak ini, oke, saya nanti akan menjual 900.000 yuan dengan harga berapa? 2.200 per yuan. Jadi pahami? Bisa. Oke. Nah, terus berikutnya kita sudah sampai pada tanggal 31 Desember. Nah, di tanggal Desember kita tuh punya kondisi sekarang kurs yuan itu adalah sekian. Nah, maka kan kita mau menyajikan laporan keuangan. Kita punya piutang nih dalam mata uang yuan. Jumlahnya berapa? 900.000 piutang kita. Jadi kita punya piutang dalam bentuk yuan 900.000. Pada saat itu kursnya adalah 2.150. Maka saldo piutang kita di neraca itu harus kita sajikan sebesar spot rate-nya 900 dikalikan berapa? 2.150. Sementara itu di saldo buku besar ya, jumlah piutang kita sebenarnya berapa? 1.890. Sementara di neraca itu kan neraca harus dilaporkan sebesar spot rate kan, kalau mata uang asing maka nilainya masih kurang. Jadi terkait piutang dalam mata uang asing kita harus membuat penyesuaian. Jumlah penyesuaiannya adalah piutangnya kekecilan atau kurang besar atau kurang kecil? Kurang besar ya. Nah, berarti nanti kita akan menjurnal ini. Piutangnya berarti akan bertambah ya. Piutangnya bertambah ada apa? Apa namanya? Exchange. Oke. Atau monetary exchange lah pokoknya. Jumlahnya berapa? Sama dengan ini dikurang ini. Bisa 45 juta. Oke. Nah, di satu sisi lain, kita lihat nih, saya sudah mengikat kontrak untuk menjual yuan dengan harga berapa? 2.200. Oke. Nah, sekarang seandainya saya membuat kontrak yang sama, yang jatuh tempo pada tanggal 29 Februari. 29 Februari itu berapa hari lagi di tanggal 31 Desember? 60 hari lagi ya. Nah, maka saya akan dapat kontrak berapa? Forward rate-nya sekarang, seandainya saya itu 2180. Nah, lihat yang 60 hari ya. 2180. 2180. Oke. Nah, saya sudah terlanjur membuat kontrak untuk menjual berapa? 2.200. Nah, kalau saya buat kontrak sekarang harga nilainya jadi berapa? 2.180. Saya untung apa rugi? Untung. Nah, saya untung 20 per lembar. Maka saya akan menjual berapa? Sama dengan ini dikurang ini. Jadi per lembarnya saya akan untung sekian. Paham ya? Total lembarnya itu saya punya berapa? 20 dikali berapa? 900.000 yuan ya. Sekian. Nah, inilah yang kita jurnal. 18 juta. Oke, tetapi 18 juta kita mau pakai mempertimbangkan time value apa enggak? Biar konsisten pakai time value aja ya. Biar konsisten dengan yang pengertian tadi. Nah, jadi kita mempertimbangkan time value of money. Jadi nanti harus kita kalikan dengan apa? Halo. Harus kita kalikan dengan apa, teman-teman? Time value of money. Time value of money-nya saya kopas aja di sini. Ya, time value of money adalah sekian. Tetapi bunganya di sini berapa persen? 6%. Ini ya, bunganya mana? 6% setahun. Ya, maka ini adalah 1 tambah 0,05. 2 bulan ya.
Nah, karena 2 bulan maka pangkatnya pangkat 2. Nah, inilah kursnya. Kursnya ini time value-nya. Oke. Maka 18 juta ini kalau kita present value-kan itu akan menjadi berapa? Sama dengan ini. Nah, 17 juta 8 sekian. Oke, nanti jadi kita akan menjual apa? Ada dulu. Apa? Sebenarnya apa? Forward terhadap Kontrak. Forward kontrak. Forward. Kalau di dekat nanti jadi aset ya. Aset. Yang kita kredit adalah gain on forward kontrak. Nah, ini. Bisa dipahami? Izin Pak, Ya, silakan. mau minta tolong dijelaskan lagi yang logika gain on forward contract, kenapa gain ya Pak? Oke. Jadi ceritanya pada tanggal 1 Desember kita kan sudah mengikat kontrak untuk menjual yuan. Ya, menjualnya kapan? Pada tanggal 29 Februari. Dan kontraknya kapan? 1 Desember. Nah, saya sudah sepakatan sama orang. Saya akan menjual seharga berapa? 2.200. Paham ya? Nah, waktu berlalu. Di tanggal 31 Desember, saya itu bandingin nilai kontrak saya tadi. Oh, saya sudah buat kontrak untuk menjual seharga 2.200. Paham ya? Nah, saya itu cara mencari kita untuk atur rugi, kita bandingin dengan kondisi pasar sekarang. Nah, seandainya saya membuat kontrak yang sama, yang jatuh tempo pada tanggal 29 Februari, paham ya? Saya akan dapat forward rate berapa? Forward rate yang saya peroleh adalah, karena sekarang tanggal 3 Desember, kita butuhnya jatuh tempo 29 Februari, maka rate yang kita cari di sini rate berapa hari? 60 hari. Nah, maka saya itu akan dapat rate berapa? 2.180. Ini 2.180. Saya punya kontrak nilainya berapa? 2.200. Nah, saya bandingkan dengan pasar sekarang. Di pasar sekarang, kontrak saya itu hanya dinilai berapa? 2.180. Paham? Maka seandainya saya itu melihat kondisi sekarang, posisi saya itu menguntungkan atau tidak? Saya sudah berkontrak dengan dia untuk menjual harga 2.200. Paham ya? Kalau saya mengontrak lagi sekarang, saya itu hanya dapat berapa? 2.180. Jadi kira-kira saya untung apa rugi? Ini jual ya. Mending jual 2.200 apa jual 2.180 kondisi sekarang? Halo? 2.200. Nah, jadi saya untung karena saya sudah mengikat kontrak yang nilainya lebih besar dibandingkan nilai kontrak yang kalau saya buat sekarang. Oh, iya ya. Terima kasih Pak. Ya. Dan logika ini pasti akan kebalik seandainya kontraknya kontrak beli. Hati-hati ya. Jadi karena kita sebagai yang jual, kalau harganya turun kita untung. Tapi sebaliknya, misalnya kontraknya kontrak beli gitu kan. Beli seharga 2.200. Nah, sekarang cuma 2.180 berarti saya rugi kayak begitu. Paham ya? Hati-hati ya. Makanya sangat penting untuk mengidentifikasi kontraknya itu jual atau beli. Paham ya? Karena logika untuk ruginya itu sangat kebalik. Benar-benar kebalik. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, saya masih belum mengerti kenapa forward kontraknya itu menjual yuan gitu Pak. Nah, jadi ceritanya kenapa kok saya harus membuat kontrak untuk menjual yuan? Saya punya piutang. Paham? Piutangnya jumlahnya berapa? 900.000 yuan. Jadi pada tanggal 29 Februari nanti saya itu akan memperoleh 900.000 yuan. Maka kira-kira yuannya harus saya jual apa harus saya beli? Aduh, bisa dipahami? Bukannya harusnya membeli ya Pak? Jadi kan dari transaksi, lihat di sini tanggal 1 Desember saya itu menjual apa? Menjual produk saya gitu. Saya punya lithium nih tak jual ke Cina gitu kan. Oke. Saya dapat uang nanti ya kan. Saya sekarang punya piutang 900.000 yuan. Maka nanti pada tanggal 29 Februari saya akan memperoleh berapa? 900.000 yuan. Mata uang saya kan rupiah nih. Paham ya?
Yuan berguna nggak buat saya? Enggak. Maka yuan ini yang saya peroleh tanggal 29 Februari ini ya harus saya rupiahkan. Cuman saya nggak mau rugi nanti dengan spekulasi naik turun. Ya udah saya buat kontrak aja sekarang. Saya jual deh sekarang yuannya, nanti saya buat kontrak sampai berapa 2022. Jadi berapapun harga yuan nanti saya nggak peduli. Saya pasti akan memperoleh rupiah per yuannya berapa 2.200 seperti itu. Bisa dipahami? Nah, karena saya punyanya yuan, paham ya, maka kontraknya yang saya buat seharusnya itu pasti adalah kontrak untuk menjual yuan. Logika yang berbeda itu terjadi apabila saya punya utang dalam bentuk apa? Yuan. Nanti tanggal 29 Februari saya harus bayar 900.000 yuan. Maka kontraknya itu, kontrak forwardnya adalah kontrak untuk beli, kurang lebih seperti itu. Aduh, sudah bisa dipahami nggak? Enggak, kalau belum, nggak apa-apa, belum masih saya jelaskan lagi. Oh, saya kira Pak, forward kontraknya itu untuk untuk melindungi nilai, apa ya namanya? Iya, kan untuk Nggak jadi Pak. ya memang benar. Jadi saya tuh nggak mau rupiah yang saya peroleh fluktuatif, makanya saya sekarang sudah mengikat nilainya, paham ya? Jadi itulah letak pelindungannya. Oke Pak, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Berarti kalau misalnya itu tadi misalnya kita membeli, berarti forward Ya, saya nanti kontraknya akan itu menjual ya Pak? Membeli gitu ya Pak? Membeli barang ya, bukan membeli yuan ya, membeli barang ya. Kita mau beli, kita mau beli kan berarti kita jadi punya utang. Punya utang, suatu saat kita harus bayar dalam bentuk yuan. Ya berarti nanti forward kontraknya ya forward kontrak untuk beli. Oke Pak, makasih Pak. Ya, tapi tetap hati-hati ya, lihat lagi bentuk soalnya. Kadang-kadang soalnya juga mengecoh. Ini logika umumnya seperti ini, ya. Tetapi kadang-kadang orang itu punya logika yang kebalik. Oke, jadi untuk menutupi, ya ini untuk melindunginya, ya kan. Saya membuat kurs yang fix sekarang. Tetapi ada juga orang itu yang punya logika, loh. Jadi kalau kurs yuannya itu turun, nanti kan saya bisa rugi. Jadi untuk melindungi ya udah saya pakai forward kontrak yang beli itu juga bisa. Ya jadi hati-hati lihat soalnya. Oke, jadi untungnya nanti akan ditutupi dengan rugi dan sebaliknya ruginya akan ditutupi dengan untung. Transaksi yang seperti itu tuh ada di hedging. Jadi hati-hati. Kalau di sini logiknya enggak, dia tuh pengen melindungi hedgingnya itu dari nilai rupiah yang akan saya terima nanti. Saya nggak mau rupiah yang saya terima, saya nggak mau itu. Saya nggak mau gambling. Jadi saya udah nikah kontrak sekarang. Jadi transaksi hedging itu memang ada dua jenis teman-teman. Ada yang dia pengen nutup untung ditutup sama rugi. Ada juga yang ya udah pokoknya saya tutup sekarang nilai kursnya seperti itu. Jadi saya pengen membatasi nilai kerugian saya. Ya, jadi hati-hati ya. Halo. Pak, ya, Pak. Silakan. Jadi yang tadi Bapak jelasin berarti kalau misalnya ada yang logika kebalik-balik itu kita tinggal sesuaiin aja gitu ya jurnalnya gitu perhitungannya. Iya. Jadi perusahaannya, jadi kalau saya logika yang kebalik kalau seperti ini ya, kalau yang ini kan dia nggak kebalik, logikanya yang dipakai di sini lurus nih di soal ini. Kalau logika yang kebalik seperti itu tadi, jadi saya nggak mau kurs saya itu turun. Maka untuk itu saya akan membuat transaksi yang benar-benar kebalikan. Jadi kalau kalau yuan saya nilainya turun, ya saya bikin transaksi aja yang gimana caranya nanti kalau ini turun dia bisa naik. Jadi rugi saya menjadi nol, kurang lebih seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi hati-hati juga lihat soal. Tetapi karena soal ini pakai asumsi, maka peluang pertama itu adalah seperti ini. Saya punya yuan, saya harus jual, maka kontraknya kira-kira ya kontrak jual. Paham ya? Karena soalnya tidak disebutkan. Memang asumtif sih ini menurut saya agak kurang soalnya, tetapi harusnya sih bisa tetap itu pakai asumsinya. Halo, bisa dipahami? Halo guys. Ya, jangan
Jangan-jangan malah tambah bikin bingung kayaknya. Ya, jadi intinya hati-hati lihat soalnya ya, apakah forward kontraknya nanti untuk jual atau untuk beli. Karena memang dua-duanya itu dimungkinkan. Jadi paham ya? Soal yang baik menurut saya ya harusnya disebutkan, oh saya mengikat forward kontrak untuk menjual, untuk membeli. Jadi tidak terjadi asumsi seperti di soal ini. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti jadi kalau ada asumsi, WhatsApp ke saya aja, ini Pak, ini mau soalnya seperti apa? Nanti saya tanyakan ke Dusko. Oke ya? Siap, Pak. Berikutnya. Wah, tolong background musiknya dimatikan. Tidak. Aduh, Teh Ocha jangan nyanyi dulu ya Teh Ocha. Izin Pak, Mati gue. Ya, malah ngecekin dia. Aduh, yang punya nah, ya ini lagi. Ini bocor atau gimana sih sebenarnya kayak gitu? Mungkin pencet, Pak. Oke. Bocor Pak, saya juga kayak gitu Pak. Iya, kadang-kadang sih memang bisa bocor juga sih. Zoom memang ada lemahnya juga. Izin perbedaan gross sama net. Nah, kalau yang gross itu nanti kayak transaksi yang di atas tadi, gross itu kita terima uangnya. Ya, kita terima uangnya kayak begini. Kita terima dolar beneran. Paham ya? Jadi barangnya kita terima. Sedangkan net kita tuh hanya akan menerima sejumlah keuntungan atau membayar sejumlah kerugian. Jadi kayak ini misalnya, kita akan membayar sebesar 110 juta. Ya udah gitu doang. Ya, kalau gross ya kita bayar 3 miliar, terus kita dapat dolar berapa? 200.000 seperti itu. Bedanya di situ. Paham ya? Nah, nanti ada lagi di sini. Saya jelaskan lagi nanti di soal yang hedging. Oke, logika ini sudah dipahami ya untuk ruginya di ini sama ruginya di ini. Oke, rugi di dolar sama forward kontraknya. Jadi dia mengikat kontraknya itu pakai kontrak yang segaris dia ya. Bukan yang kebalikannya. Oke. Terus lanjut lagi, kita sudah sampai pada tanggal 29 Februari. Di tanggal 29 Februari ya, yang terjadi adalah sekarang kursnya itu menjadi berapa? Pak, yang 31 Januari enggak, Pak? Ini bulanan ya? Oh iya bulanan, berarti 31 Januari dulu ya, 31 Januari. Oke. Sekarang 31 Januari. Spotnya ada berapa? Aduh. 2050. 2050. Sementara ini ya, sementara forward rate-nya, berarti forward rate-nya yang kita pakai berapa hari? Yang sama dengan punya kita? 30 hari. Berarti ini ya, forward rate-nya ya. 1960. Ini dalam nyari angka-angka ini sudah bisa dipahami belum teman-teman? Bisa ya? Bisa, Pak. Kapan pakai 90, kapan pakai 30, intinya kita lihat tanggal jatuh tempo dari tanggal penjurnalan kita. Oke, spotnya sekian. Nah, maka jurnalnya adalah pertama kita jurnal ininya, receivable-nya. Ya, piutang kita naik apa turun? Turun ya, kebalik. Turun, kebalik dong. Jadi kita akan menjurnal exchange loss pada account receivable. Loss pada account receivable. Nilainya jadi berapa? Total piutang kita jumlahnya jadi berapa? Total piutang kita. Total piutang kita sama dengan ini dikalikan berapa? Berapa yuan sih tadi? 900.000 yuan. Ini. Sementara saldo kita sekarang ada berapa? Udah kita ada ini ya. Belum? Ada 1935 ya. Saldo piutang kita ya. Aduh. Jadi itu nanti loss kita adalah sama dengan ini kurang. Nah, kita rugi 90 juta. Oke, bisa dipahami?
Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, berikutnya terkait transaksi yuan. Kita tadi sudah membuat kontrak untuk menjual yuan seharga berapa? 2.200. Nah, kalau kita buat kontrak sekarang, kita itu dapat nilai kontrak berapa? 1960. Jadi untung apa rugi kita? Untung. Untung. Keuntungan kita adalah sejumlah sama dengan ini dikurang ini. Jadi perjuangannya adalah 240. Atau kalau kita totalkan 240 dikalikan berapa? 900.000. Total keuntungan kita adalah sekian. Ya, tapi keuntungan ini terjadi kapan? Bulan depan. Paham ya? Ini akan terjadinya bulan depan. Maka perlu kita kalikan dengan present value faktor. Nah, tetapi faktornya bukan 2, tetapi 1. Dan sekian. Ya, maka total saldonya sekarang itu akan menjadi berapa? Ini dikali present value factor. Sekian, 204. Jadi kita itu harus mengakui kerugian sebesar berapa? 214. Tetapi dulu kita sudah mengakui kerugian seberapa? 17. Maaf kok kerugian. Kita harus mengakui adanya berapa? 214, tetapi kita sudah mengakui 12. Maka sekarang dari forward contract ini kita akan mengakui gain-nya itu ya tinggal sisanya. Sisanya berapa? Ini 214 dikurangi berapa? 17 yang sudah kita akui dulu. Nah, gain kita akan menjadi berapa? 197. Oke, bisa dipahami? Pak, izin bertanya Pak, bukannya 31 Januari rugi forward loss-nya? Kita lihat ya, kalau di exchange-nya rugi kita. Paham ya, di nilai yuan kita rugi karena kita punya piutang yang kita sajikan senilai berapa dulu? Piutang kita nilainya berapa dulu? Perjuangannya sudah kita sesuaikan menjadi 2.150 ya. Nah, sekarang menjadi 2.050. Untung apa rugi? Rugi karena di saldo kita per 30 Desember sudah kita sisihkan berapa? 2.150. Ya, piutangnya kita rugi. Ada rugi kurs dari piutang. Nah, tetapi kalau kita lihat forward kontraknya, kita itu sudah membuat kontrak untuk menjual seharga berapa? 2.200. Tetapi seandainya kita membuat kontrak sekarang, kita akan dapat kurs jualnya berapa? 1.960. Jadi kita untung apa rugi? Untung karena kita bisa menjual seharga lebih tinggi daripada harga pasar sekarang. Kita jualnya 2.200 instead of 1.960. Jadi kita untung. Maka total keuntungan kita adalah perjuangannya 240, ya kan? Atau totalnya 216. Kalau kita present value kan 214. Paham ya? Nah, tetapi dulu sudah kita cicil mengakui keuntungan berapa? 17, maka sekarang hanya kita akui berapa? 197. Logiknya seperti itu. Jadi ada dua ya. Ada loss dari receivable. Oke. Tapi di satu sisi lain kita ada gain dari apa? Forward kontrak. Oh iya, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, kalau hedging itu pasti dua sisi jurnalnya. Ada terkait hedgingnya, terkait derivatifnya dan juga terkait yang dilindunginya. Nanti dua-duanya di jurnal. Oke. Dan yang terakhir adalah tanggal 29. Tanggal 29 Februari. Saat ini kurs spotnya ada berapa? 1980. Oke. Maka kalau kita pakai forward kontraknya berarti ya sama, jadi 1980 juga. Oke. Bisa dipahami? Ini kurs spot kita. Maka total nilai piutang kita itu akan menjadi berapa? 190 dikalikan berapa? Berapa juga? Salah. Tadi kita nggak di sini ya nulisnya ya. Jadi kita punya piutang jumlahnya berapa? 1980 dikalikan 900.000. Nah, nilai piutang kita sekian. Dulu sudah kita catat nilai piutang kita sebesar berapa? Sudah di situ ya. Saldo kita ada berapa piutangnya? Ini 1984
Maka kita ada gain atau loss dari transaksi piutang? Mas. Berapa? Loss ya. Nah, maka nanti kalau kita jurnal, ya ini nanti settlementnya net atau gross ini? Kontak transaksi sebulan Desember. Gross Pak, kalau nggak ada di atas. Ada di atas ya. Kita pakai gross ya. Maka nanti kita akan menjurnal ya. Kita akan menjurnal yang di sini dulu ya. Kita menerima yuannya dulu ya. Maka nanti kita akan menerima cash dalam bentuk CYM. Jumlahnya berapa cash kita? Aduh, ya pakai kurs sekarang. Paham ya? Pakai kurs sekarang berarti berapa? 1980 dari 900.000 ini cash yuan kita. Paham ya? Nah, terus kita akan mengkredit saldo kita apa? Account receivable CYM-nya. Minus yuannya. Itu saldonya adalah sesuai hitungan kita dulu. Saldo kita ada berapa? 1845. Oke. Maka kita gain atau loss kalau seperti ini. Kita punya piutang nilai 1,8, kita hanya terima 1,72, maka akan ada apa? Loss. Cek. Itu sama dengan berapa? Nah, kita punya loss sekian. Oke ya, selesai. Orangnya udah melunasin piutangnya. Nah, sekarang kita mau menjual piutang ini. Nah, menjualnya tetapi dalam skema apa? Forward kontrak. Paham ya? Jadi nanti kita pakainya gross makanya. Karena kita sudah punya yuan beneran, kita mau jual. Maka nanti kita akan melihat nilai kontrak kita. Lalu nilai kontrak kita tadi kan berapa? 2150. 2150 berapa? 2200 enggak sih? 2200 ya, forward rate kita ya. Kita punya nilai kontrak 2200. Nah, sekarang kursnya ada berapa? 1980. Maka kita untung berapa? Ini dikurangi ini. Nah, kita itu punya keuntungan berapa? 2200. Atau total keuntungan kita itu jadi berapa? Halo? Sama dengan 2200 kita kalikan dengan berapa? 900. Mana 900 ribunya? Ini gain kita sekian. Padahal dulu kita itu sudah ngakui adanya berapa total gain kita? 214. Paham ya? Maka gain yang akan kita jurnal sekarang itu adalah ini, ya kan? Dikurangi dengan 214 ini. Kebanyakan gainnya, paham ya? Kita jadi loss. Total keuntungan kan kita sekarang sekian. Paham ya? Halo. Nah, jadi 16. Jadi malah loss lagi kita di sini. Ya, maka kita akan menjurnal dulu. Jadi akan kita jurnal loss on forward contract. On forward contract. Berapa? Ya, yang kita kredit adalah apa? Forward contract. Tapi saldonya masih aset ya. Forward contract sekian. Berapa? 16 juta. Maka saldo forward contract kita sekarang menjadi berapa? 198. Kita kalau nggak percaya kita cek. Nah, pertama jurnal forward contract tadi apa? Ini 17 ditebet, ya kan? Terus tebet lagi berapa? 197. Saldonya berapa? Menjadi berapa? 214. Terus kita kurangi 16, maka saldonya akan menjadi berapa? 198. Bisa dipahami teman-teman? Aduh, udah. Kita masukin rumus saja ya. Ini kan debit nih, ini debit. Terus dikurang, ditambah debit lagi mana ini. Terus dikurangi kredit lagi ini kan. Nah, saldonya menjadi 198 sekarang. Sama seperti hitungan kita. Memang kita hitungnya harus 198 kok tadi. Ya. Nah, kita jurnal lagi, kita jadi satu punya forward contract menjadi sekian. Oke. Maka karena ini gross settlement, ya kan? Dari transaksi ini, kita itu akan menerima cash sebesar berapa? 198. Menerima keuntungan sebesar 198. Jadi kalau kita jurnal, ya, kita akan menerima cash
Ya, itu sebesar nilai kontrak kita. Nilai kontrak kita berapa? 2.200 dikalikan ini 900.000. Nah, ini 198. Oke. Yang kita kredit apa? Halo. Halo? Yang kita kredit oh, receivable enggak, dari transaksi forward kontraknya. Apa? Yuannya di kredit. Halo? Nah, yuannya cash, ya kan? Cash dalam bentuk apa? CYN. Oke, cash dalam bentuk CYN saldonya ada berapa? Sesuai spot rate. Nah, kita 178. Maka kita untungnya. Nah, untungnya nanti dalam bentuk akun apa? Forward kontrak. Berapa? 198. Seperti ini. Yang gross. Paham ya? Jadi kita ngasih dia yuan. Paham ya? Kita dapat apa? Cash. Rupiah. Ya, kita ngasih yuan yang nilai kurs spotnya adalah sekian. Tapi kita dapat cash sekian. Karena kontraknya kita itu harganya berapa tadi? 2.200. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau net settlement gimana? Kalau net settlement, oke. Maka transaksi ini saya kotakin dulu. Kalau net settlement ya berarti nanti satu forward kontraknya berapa, ya itulah cash yang kita terima. Maka kita akan menunjukkan cash pada forward kontrak. Ya kan? Forward kontrak aset. Berapa jumlahnya? 198 sebesar nilai judi kita tadi. Ini salah di sini. Nah ini kalau net settlement kita ya akan menerima perjudiannya aja. Paham ya? Tetapi kalau gross settlement ya sesuai perjanjian. Saya ngasih dia yuan, dia ngasih saya rupiah. Oke, kalau net settlement dari transaksi ini kita untung berapa gitu kan? Oh, rate-nya dulu kita janjiannya akan menjual seharga 9.000, seharga berapa? 2.200. Nah, sekarang ternyata kursnya adalah berapa? 1.980. Kita untung karena menjual berapa? 2.200. Ya kan? Kursnya sekarang 1.190. Saya itu untung 220 per yuan. Maka kamu sebagai pihak yang kalah harus bayar saya berapa? Dikalikan 900.000 atau 198 juta. Maka dia hanya akan bayar sekian aja. Besar kerugian. Itu kalau apa? Net settlement. Kalau gross settlement ini ya dikasih barangnya beneran. Nih, kamu tak kasih yuan 900.000. Nanti kamu bayar ke saya rupiah sekian. Nah, selisihnya untungnya nanti itu akan masuk ke ini, akun forward kontrak. Tadi kan gain atau loss-nya sudah kita akui selama sekian bulan. Bisa dipahami bedanya net sama gross? Bisa, Pak. Oke. Sudah capek belum? Halo, guys? Sedikit lagi, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ini baru dia soal belum selesai loh ya. Soalnya ada 5 ya. Astagfirullahaladzim. Makanya soal tahun lalu itu menurut kami dosen-dosen juga sudah sepakat. Ini soalnya kebanyakan memang. Makanya kita juga pusing sendiri nilainya kayak begitu. Mudah-mudahan tahun ini kita para dosen merefleksi ya. Jadi soal yang dikasih kalian jadi nggak kebanyakan. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Lanjut ya. Lanjut. Komen. Kok komen? Nih soalnya ini cash flow hedge. Sekarang kita cash flow hedge. Sebentar. Oke, ini cash flow hedge yang anticipated itu, yang apa namanya anticipated transaction.
Oh, yang itu loh ceritanya. Jadi pada tanggal 1 Oktober, ya kan, PTF memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 9 bulan ke depan, kan, ya, 9 bulan ke depan itu kita itu akan menghasilkan biji kopi sebanyak 100 ton, ya kan, dan total biaya produksinya adalah 1.600. Oke, karena khawatir harga biji kopi akan turun, maka dia mengikat forward kontrak, ya kan, untuk menjual. Nah, seperti itu. Jadi bedanya dengan yang fair value hedge, kalau fair value hedge tadi ini piutangnya ada nggak di sini? Ada. Tetapi kalau cash flow hedge di sini utangnya nggak ada, ya, atau piutangnya nggak ada. Tetapi kita tuh di masa depan memprediksi kita tuh akan menghasilkan sekian. Nah, jadi ada masa depan yang ingin kita lindungi. Nah, itulah yang membedakan dia juga dengan derivatif murni. Kalau derivatif murni nggak ada motivasi untuk melindungi apapun. Bisa dipahami? Lalu? Bisa, Pak. Nah, dia tidak ada motivasi untuk melindungi apapun. Oke? Kalau di sini ada motivasi untuk melindungi. Paham ya? Nah, jadi ini forward kontrak lagi. Sudah capek-capek belajar option, hedging, ternyata keluarnya forward kontrak. Sudah capek-capek belajar swap, ternyata keluarnya forward kontrak. Kan sedih ya. Oke? Maka di sini udah ya, langsung transaksi aja ya, penjualannya aja ya. Nah, di sini kita mengikat untuk exchange kontrak dengan, jadi kita udah mengikat kontrak untuk menjual kopi seharga berapa? 22.000 per kilo. Oke, 22.000 per kilo. Nah, di sini yang kita pakai ternyata adalah harga ini ya, harga spot aja ya di sini ya. Tidak ada harga future. Jadi cukup pakai spot saja. Kalau ada harga future berarti kita pakai forward future ini ya. Tapi ternyata kan nggak ada. Jadi ya udah kita pakai spot aja. Oke, maka penjualan yang kita lakukan nanti pada tanggal 1 pada saat mengikat kontrak tanggal 1 berapa? Oktober. Oke. Itu kita tidak ada jurnal, no entry. Jadi sama kayak forward kontrak biasa ya teman-teman ya. Cuman bedanya soalnya itu di sini maunya kita cuma pakai spot rate. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nah berikutnya pada tanggal 31 Desember kita akan menjurnal, ya kan? Kita tadi kan sudah mengikat untuk menjual kopi kita seharga berapa? 22.000. Nah, ternyata jadi berapa? Harga kopi berapa? 23.000. Ya, harga kontrak misalnya. Bentar, saya tulis harga kontrak. Harusnya di mana ya? Harga kontrak. Itu harganya berapa tadi? 22.000. Harga spotnya ada berapa? Sekarang ada berapa? 23.000. Jadi saya sudah terikat untuk menjual kopi saya seharga berapa? Halo? 23.000. Bisa dipahami? Nah, 22.000. Nah, tapi ternyata sekarang harga kopi berapa? 23.000. Saya untung apa rugi? Halo? Rugi. Nah, saya rugi. Maka ya. Gimana? Halo? Ya, maka kita akan menjual loss on forward contract. Kok forward contract? Ya, ini tapi masuknya nanti ke OC ya. Ke OC. Sekian. Oke. Kreditnya apa? Halo. Forward contract. Ini kontrak buat jual ya, Pak? Ya, ada di soalnya nih loh. Maka ia mengikat forward contract exchange untuk menjual biji kopi. Nah, nih keterangannya ini. Bisa dipahami? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi kita nasional amount-nya ada berapa di sini? 100.000 ton ya. Nasional amount-nya ada 100.000 ton. 100.000 ton, 100 ton ya. Berarti satu ton kan 1.000 kilo ya. Berarti 100.000 ya. 100.000. Benar ya? 100.000 ya. 100.000 kilo ya berarti ya.
100.000 kilo ya. Nah, maka kerugian kita itu akan menjadi per kilonya jadi berapa ruginya? 1.000 ya. Ini dikurang ini. Maka total kerugiannya adalah berapa? Sama dengan ini dikali salah. Kok 100 ton itu 100.000 kilo ya? Kok saya jadi bingung sendiri malam-malam ini? 100.000 kilo, Pak. Jadi Hah? 100 ton. 1 ton kan 1.000 kilo, Pak. Iya. Jadi 100 ton 100.000 kilo. Iya. Gram. 100.000. Maka total kerugian kita itu akan menjadi 1.000 dikali 100.000 ya. Kali 100.000 atau 100 juta. Bener ya 100 juta ya. 100 juta. Nah, terus kan baru terjadi berapa bulan kemudian? Halo teman-teman. 6 bulan. 6 bulan. 6 apa 7? Kita kan memprediksi kita akan 100.000 kan. Tetapi di bulan Juni kan. Berarti berapa bulan? 6 bulan kan. Nah, berarti kita present value kan. Kita present value kan. Mana tadi rumusnya? Yang ada rumusnya tadi mana ini? Kita present value kan ini pangkatnya jadi minus 6. Nah ini itu maka kita kalikan ini dikali ini 94. 94204 sama dengan ini. Belum bisa dipahami nggak teman-teman? Aduh, jadi kayak yang tadi, cuman bedanya ini tidak detail, hanya kita kalikan dengan apa? Spot rate. Berikutnya lagi, nanti pada tanggal 31 Maret, kita akan menjual, ternyata harga biji kopi naik nih, jadi naik 2.500, oke? Naik 2.500, ini jadi 2.500, jadi 22.500. Oke, kita sudah mengikat kontrak untuk menjual seharga berapa? 22.000. Jadi kita rugi berapa? Rugi 500. Jadi pahami nggak? Kita akan rugi 500 sama dengan ini dikurang ini. Kita rugi 500. Oke? Atau kalau kita totalkan, ya total kerugian kita adalah ini dikalikan 100.000. Jadi total kerugian kita adalah 50 juta. Kita kalikan present value. Present value-nya tinggal berapa bulan? Kan sekarang tinggal 1 Maret kan? Berarti tinggal 3 bulan ya. Tinggal 3 bulan. Ini pangkatnya kita kali 3. Oke. Atau total nilainya akan menjadi berapa? Ini dikali ini. 48. Jadi total kerugian kita itu harus ada berapa? 48. Tetapi dulu kita sudah terlanjur menjual berapa? 94. Ruginya kebanyakan atau kurang? Halo, kebanyakan ya. Maka kita akan menjual kebalikannya. Ya, kita akan menjual kebalikannya forward kontrak pada apa? Gain forward kontrak. Oji atau langsung oji juga boleh, nggak apa-apa. Oke, yang kita kurangkan adalah ini dikurang ini. Nah, maka dengan jumlah ini saldonya menjadi berapa? 48 kan? Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke tanggal 30 Oktober. 30 Juni. Ya, kita akan melihat sekarang kursnya jadi berapa? Ya, nggak kuat di sini. Kursnya sekarang berapa? Kok kurs harganya berapa? 21. Kontrak kita harganya berapa? Kita akan menjual kopi harga berapa? 22.000. Sekarang harganya berapa? 21.000. Untung apa rugi?
Untung. Untung berapa? 1.000. Untung 1.000. Untung 1.000 atau total keuntungannya sama dengan 1.000 kita kalikan dengan berapa? 100.000. 100.000. 100.000. Total keuntungan sekian. Kita harus punya keuntungan 100 juta. Tetapi sayangnya kita sudah terlanjur mengakui kerugian berapa? 48. Paham ya? Maka nanti di sini kita akan menjurnal ada gain sekarang jadinya, ya kan? Sejumlah berapa? Sejumlah ini ditambah ini. Nah, jadi 148. Nah, begini. Bisa dipahami? Maka saldonya nanti akan menjadi berapa? 100. Saldo forward kontrak akan menjadi 100. Oke? Halo? Bisa dipahami? Tingkat yang berlaku adalah sekian. Di sini ada total settlement-nya nggak? Dikasih tahu settlement-nya net atau gross nggak di sini? Halo? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada settlement-nya ya? Karena tidak ada settlement-nya. Ya, maka nanti kita akan menjurnal. Ternyata nanti berarti kita kan akan merugi 100.000 dikalikan 21.000 ini ya. Jadi nanti kita akan menjurnal cash, ada sales, harga berapa? Halo? 100 juta. Berapa? Harga ini, nilai kontraknya kita tadi itu. Ya. Ya kan kita menjual seharga itu kan, seolah-olah kan. Kas pada sales senilai berapa? Ini ya 200. Sebentar, kok saya jadi bingung. Ini kan sama dengan ini dikalikan 100.000 sekian. 2 miliar mana-mana. Nah, 200 sama dengan ini. Oke, terus berikutnya terus ada COGS pada ini saya lewatin aja ya. COGS pada merchandise inventory. Terus berikutnya langsung saja ke OCI. Oke, berikutnya kita akan OCI. Saldo OCI ya, ada forward kontrak. Saldonya berapa? 100.000. 100 juta ya, 100 juta. Sama 100 juta. Oke, terus kemudian kita akan menjual apa? Halo. Kan kita menerima settlement ini kan, 100 ini kan. Kita akan punya cash. Ada apa? Sales. Apa? 100 juta. 100. Oh, salah ini, maaf. Ini sesuai itu. Pakai kurs sekarang. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini penjualannya 2.100 ya. Duh, kok hilang? Biru ya. Sorry, salah. Kan kita jualnya kan mau nggak mau kan jual di pasar harganya ini kan pakai kurs sekarang kan. Kok kita jual pasar harganya totalnya dapat 12.100, tetapi gara-gara kita tadi ada forward kontrak yang menguntungkan kita 100 juta, ya nilai itu akan ditambahkan ke berapa? 100 juta. Oke, sekian. Ngerti lah. Nah, forward exchange, Bapak. Kenapa? Masuk ke OC karena forward exchange kontrak gitu, Pak.
Nah, untuk yang apa cash flow hedge, ya cash flow hedge itu untuk ruginya masuk kemana ke OC. Jadi ini di sini jurnal yang saya buat di sini ini kita mengabaikan jurnal penutupnya ya teman-teman ya. Ini kan nanti setiap periode akun gain on forward contract ini nanti kan akan ditutup ke OC kan. Nah, maka nanti saldo OC-nya totalnya akan menjadi kredit 100 juta. Sementara satu forward contract-nya itu kemungkinan juga bukan kemungkinan pasti akan sama, dia akan menjadi debit 100 juta. Karena untuk 100 juta pasti nanti saldo forward contract-nya itu akan 100 juta dan OC-nya pasti kebalikannya. Ya, kredit 100 juta. Maka ini jurnalnya akan ditutup. Jurnal tutup OC dan forward contract. Bisa dipahami? Pak, jadi tadi cara mengidentifikasi itu cash flow hedge karena harga barangnya gitu Pak. Cara mengidentifikasi kita untuk atau rugi ya lihat kontraknya. Kita kan sepakat untuk menjual seharga berapa? 22.000. Jadi ini bukan kita jual ke orangnya, tetapi kita buat forward kontrak ya untuk menjual seharga berapa? 22.000. Ternyata di spotnya harganya jadi berapa? 12.000. Kita untung apa rugi? Untung Pak. Untung 1.000 per kilo, paham ya? Nah, maka keuntungan kita totalnya itu pasti nanti akan ada berapa? 100 juta. Nah, itulah yang menjadi saldo forward kontrak dan ini. Jadi jurnal-jurnal di atas kita itu pasti akan membuat saldo kita menjadi ini forward kontrak 100 dan OC-nya 100 juga. Nah, realisasinya nanti keuntungan tadi itu akan digunakan untuk menambah akun sales. Ya, jadi berbeda dengan yang fair value hedge di mana ini nanti akan menjadi gain, paham ya? Ini nanti kan menjadi gain kan? Nah, di sini enggak, dia nambah ke sales. Kok nambah gain Pak? Kan cuma di forward contract iya. Gainnya kan tiap periode, paham ya? Kalau di sini kan tiap periode kan kita ngakuin gainnya itu kan atau lossnya kan di OC, paham ya? Nah, baru nanti di akhir periode ketika ada untung itu akan nambahkan saldo sales kayak ini. Beda dengan fair value hedge. Di cash flow hedge seperti ini, dia akan nambah salesnya. Bisa dipahami? Maksudnya Pak tadi cara ngebedain itu cash flow hedging dengan fair value hedging gimana gitu Pak? Nah, itu tadi untuk fair value hedge itu barangnya ada, nilainya ada, sudah ada beneran. Ya, apakah kita punya piutang, apakah kita punya utang dalam bentuk mata uang asing atau apa, paham ya? Atau kita memiliki sebuah komitmen penjualan atau komitmen pembelian, paham ya? Pokoknya contoh-contoh yang kemarin itu kan ada 6 transaksi kan, ada contohnya 4. Ya kita batasi itu aja. Oh baik, makasih Pak. Oke, seperti itu ya logiknya ya. Emang membingungkan sih, mohon maaf. Ya, ini waktunya mungkin kurang ya, dan saya juga udah pusing karena jam segini. Saya minta undur diri, tapi sebelum Pak izin bertanya. Gimana? Kalau misalnya ada perusahaan Indonesia beli inventory, terus dikasih taunya mata uangnya USD, tapi bayarnya itu pakai rupiah, berarti itu termasuk mata uang asing apa bukan Pak? Bukan. Bukan ya? Iya. Makasih Pak. Utangnya USD bayarnya pakai rupiah. Ya tergantung dikuncinya di mana. Ya, saya jadi bingung nih. Kalau bayarnya pakai rupiah kan seolah-olah saya berasumsi bahwa kunci nilainya itu pakai rupiah ya. Berarti bukan transaksi mata uang asing kalau seperti itu. Oh iya, bukan. Saya lebih berat ke bukannya ya, tetapi untuk lebih yakin ya saya harus lihat soalnya seperti apa. Ya, tapi sementara saya jawabnya itu rupiah. Iya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Halo? Karena tidak ada, cukup sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Dan setelah ini misalnya ada pertanyaan silahkan hubungi saya di WhatsApp atau pakai fasilitas yang lain. Oke? Nggak usah malu-malu. Pak, saya malu nanya sendiri, ya udah minta tolong temannya aja buat nanya, nggak apa-apa. Ya, pokoknya halalkan segala cara yang halal. Itu namanya bukan menghalalkan segala cara dong. Intinya kalian tinggal sedikit, ya. Tolong jangan
terlena. Dan tolong jangan curang. Udah nggak penting, kalian sudah survive selama ini dengan usaha kalian, ngapain curang? Tinggal dikit. Oke ya? Ayo. Siapa? Ya, insya Allah kalau caranya legal, silakan. Ya. Oke? Itu saja dari saya. Mohon maaf saya nggak bisa mengcover semua materi karena terbatasnya waktu, hanya bisa 2 soal. Ya, seandainya ada yang mau bertanya terkait materi yang lain atau balik tadi yang lain juga nggak apa-apa, silahkan PM saja saya. Oke? Dan kalau mau bikin sesi kayak begini lagi, ya silakan. Nggak harus semua kelas ya, silakan aja kalau ada yang mau, tinggal dijadwalkan aja lagi nanti. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Ya, maaf mengganggu waktu liburan kalian. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped. Masih Pak. Mohon izin Pak Bibi. Izin apa? Pak izin mau minta file yang pembahasan ini boleh ya Pak? Oh ya, siap.